Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Selamat datang kembali. Ini adalah bacaan untuk zodiak Capricorn di tahun 2021 ya. Ini adalah general reading, artinya tidak bisa cocok untuk semua Capricorn. Ambil aja yang resonate, ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak ya. Jangan menganggap ini sebagai suatu kebenaran mutlak atau sesuatu yang akan benar-benar terjadi, karena ini hanyalah membaca potensi energi aja ya. Kalau Capricorn tidak merasa terkoneksi dengan bacaan ini, silakan kamu cari dulu ke zodiak Moon Rising Venus kamu ya. Cari bacaan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu. Kalau masih semuanya nggak terkoneksi, kamu merasa nggak ada hubungan energi atau nggak resonate, artinya ya bukan buat kamu ya. Nggak perlu dipaksain dan nggak perlu dipaparin juga. Ini adalah cuman membaca potensi energi aja ya, Capricorn. Apalagi nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya. Sudah subscribe, sudah like, share video-video aku, sudah komen juga. Aku sangat menghargai, sangat senang sekali. Aku berharap bisa terus ngasih video yang lebih baik buat kalian, dan mari kita sama-sama menjaga suasana dengan komentar yang positif ya. Kalian boleh aja kasih aku masukan, tetapi jangan misalnya kalian marah sama seseorang ya, yang zodiak tertentu yang aku bacain ya, jangan menyerang zodiaknya ya. Karena itu kalian bermasalah dengan individunya, bukan zodiaknya ya. Ini adalah untuk awal tahun 2021 Capricorn, untuk awal tahun 2021. Pertengahan tahun 2021, apa yang akan terjadi dengan Capricorn di pertengahan tahun 2021. Jadi walaupun sama-sama Capricorn, timeline kalian gak akan sama ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mengalaminya di akhir tahun ya, ada juga yang baru mengalami ada yang udah mengalami di akhir tahun 2020, ada yang baru di awal tahun 2021, ada yang pertengahan dan akhir gitu ya. Jadi garis waktunya tidak sama walaupun zodiaknya sama ya. Oke, ini ada untuk awal tahun, yaitu The Animal. Apakah kalian ke-trigger atau merasakan sesuatu dengan kartu ini? Kalau mungkin Capricorn merasa terkoneksi, beberapa Capricorn merasa terkoneksi dengan binatang ya, mungkin pecinta binatang atau memiliki panggilan untuk menyelamatkan binatang misalnya ya. Juga ajakan untuk lebih cinta kasih kepada binatang ya, walaupun tidak memelihara. Mungkin kalau kamu ketemu binatang di jalan atau di sekeliling lingkungan kamu, mungkin ya mungkin kamu bisa at least tidak mengganggu atau tidak memburu mereka, atau kamu bisa juga memberi mereka makan ya, seperti itu. Itu arti harfiahnya, tetapi arti innernya atau batinnya di sini aku ngerasa bahwa kamu Capricorn di awal-awal tahun harus mengendalikan diri dengan sisi atau nafsu yang rendah ya, nafsu kebinatangan ya. Jadi nafsu rendah atau nafsu kebinatangan, sifat-sifat yang masih seperti binatang. Seperti apa? Keserakahan misalnya ya, serakah dan mungkin
ya main hakim sendiri seperti itu ya. Sisi binatang yang mungkin ya akan mendatangkan banyak konflik ya. Hati-hati, artinya lebih pintar-pintar mengendalikan hawa nafsu ya, pintar-pintar mengendalikan emosi. Mari kita perjelas dengan tarot. Untuk Capricorn di awal tahun 2021 untuk mengklarifikasi di Animal. Oke, udah meluncur, ada 2 kartu. Akan pakai yang mana ya? Oke, yang ini. Oke, ada Two of Wands, ada Temperance nih ya. Pandai-pandai mengendalikan diri, pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu ya. Dan ini si Two of Wands ini adalah posisi menunggu atau apa ya, sepertinya kamu punya rencana nih, tapi rencananya belum bisa diwujudkan, masih menunggu saat yang tepat ya. Oh iya, ada Four of Pentacles ya. Tadi aku bilang mengendalikan nafsu, hawa nafsu yang rendah ya, termasuk ketamakan ya, ya, ketamakan dalam harta ya, itu juga menjadi suatu ujian bagi Capricorn ya. Timbang-timbang dengan baik semua rencana. Kalau kamu punya planning atau rencana apapun yang ingin kamu wujudkan di 2021, timbang-timbang kembali efeknya apa, dampaknya, dan apakah itu baik dan bermanfaat ya. Dan hindarkan segala sesuatu yang sifatnya ini ya, ketamakan, apalagi sampai meraih apapun yang kamu inginkan. Itu gunakan cara-cara yang benar-benar positif, gunakan cara-cara yang jujur ya, hindari kecurangan, hindari pencurian dalam bentuk apapun ya. Oke, itu yang mesti di awal tahun. Di pertengahan tahun ada The Storm. Oke, ini ada suatu peristiwa mendadak atau suatu goncangan. Nah, kalau aku ngerasa di sini kamu sudah bisa mengendalikan diri, maka ini pun mungkin hanya sesuatu yang akan lewat ya. Apa yang terjadi dengan Capricorn di pertengahan tahun 2021? The Six of Cups ini berhubungan dengan seseorang dari masa lalu atau masa lalu kamu yang mau kamu beresin. Ada Eight of Pentacles ya, sekali lagi tentang penguasaan diri ya, tentang penguasaan diri. Oke, ada Ace of Swords ya. Beberapa di antara kamu mungkin masa-masa tenang akan terusik dengan kembalinya seseorang dari masa lalu ya. Itu bisa aja beberapa kemungkinannya ya. Atau di sini adalah kalau secara energi ada sesuatu yang stuck ya.
dimana kamu belum bisa mewujudkan ini planningmu ya, masih belum bisa panen, masih belum bisa mendapat hasil dari kerja keras, karena masih banyak yang mesti kamu putuskan dengan clear ya, mesti diputuskan dengan benar-benar kejernihan pikiran. Jadi kejernihan pikiran di sini ya, atau sesuatu tentang masa lalu kamu ini yang mengganggu atau membuat blocking, artinya itu harus kamu lepaskan dulu, apapun itu ya. Misalnya ada trauma di masa lalu, ada kejadian yang tidak mengenakan, mungkin peristiwa apapun atau orang siapapun ya, langkahnya untuk melepaskan bagaimana? Harus memaafkan. Ya, tidak ada pilihan lain, memang harus belajar memaafkan ya. Dengan memaafkan kamu akan melepaskan kenangan atau apapun yang stuck itu. Karena kalau itu tidak dirilis, ini yang akan terjadi ya. Stres, gelisah, dan ini yang membuat blocking. Akhirnya apapun yang kamu usahakan di sini, mau proyek baru, pekerjaan apapun, ini jadi stuck nanti. Dia jadi nggak bisa ngalir energinya. Mesti dibuka jalannya ya. Dengan ya lepas blockingnya. Kalau memang ini masalah kamu berkonflik dengan seseorang dan orang itu ya mungkin sebenarnya itu udah lewat ya, ya harus dilepaskan dengan cara memaafkan dia. Yang lalu biarlah berlalu gitu ya. Jadi ini sudah bergantian tahun akhirnya, artinya semua di hal-hal di masa lalu yang tidak bermanfaat untuk perkembangan kamu mesti dilepaskan. Oke. Ada the mask ya. Di sini ada dua sisi ya, gambar wajah, sisi terang, sisi gelap. Oke. Ini bisa aja tentang sisi semua orang nih ya. Sekali lagi, semua orang punya sisi ini, semua orang punya sisi nafsu rendah di dalam dirinya, naluri kebinatangan di dalam dirinya, semua orang tuh punya ya. Ya. Di sini kalau aku ngerasakan ini lebih pada kejujuran, bahkan jujur terhadap diri sendiri. Jadi sepertinya ini olah batin kamu sendiri ya Capricorn. Jujur terhadap diri kamu sendiri. Kalau kamu emang ngerasain sakit di sini ya, sakit mungkin misalnya ada kenangan di masa lalu yang menyakitkan atau pengalaman buruk, kamu harus jujur, ya itu menyakiti saya, itu menjadikan trauma. Aku tadi bilang trauma di masa lalu mungkin ya. Kamu harus jujur bahwa ya itu kamu sakit, kamu kecewa, kamu sedih. Perasaan itu harus kamu akui. Supaya apa? Supaya kamu bisa memaafkan dan let go-nya. Supaya bisa disembuhkan, maka harus disadari terlebih dahulu. Artinya jangan denial. Apa ya denial? Jangan menyangkal ya. Jangan menyangkalnya. Karena banyak orang yang tidak jujur terhadap perasaannya diri sendiri, akhirnya malah ya itu, ketika kita tidak jujur sama diri kita sendiri, itu sebenarnya akan mengaburkan pandangan kamu. Nanti penilaian kamu pun gak akan objektif gitu. Kamu menilai segala sesuatu itu tidak akan objektif. Ada the world, baguslah. Ada King of Pentacles, ya. Kalau di sini, oke. Buka dulu. Nah, oh ini bagus, ya.
kamu rupanya sudah bisa mengatasi ujianmu di sini ya. Jika kamu sudah bisa mengatasi ujian kamu ini ya, tadi ya, mengendalikan hawa nafsu, melepaskan, memaafkan apapun yang menyakitkan di masa lalu. Kartunya kestabilan, kesuksesan materi, dan the world artinya kesuksesan atau apapun yang proyek-proyek apapun yang tadi kamu mulai di sini dan kamu mesti menunggu, sekarang sudah bisa berhasil gitu, sudah bisa sukses ya. Dan ada si Wheel of Fortune di sini, ada roda keberuntungan. Untuk mendapatkan berkat ini, maka kamu harus ya, syaratnya adalah lalui dulu tahapan ini. Sebenarnya musuh kamu yang sebenarnya adalah diri kamu sendiri ya, diri kamu sendiri. Jadi lepaskan blockingnya ini, kamu lepaskan dengan ya, akui perasaan atau kemarahan, kesedihan, akui, dan kemudian maafkan ya. Dengan begitu itu terjadi proses healing, dan ketika sudah healing, blockingnya sudah hilang, berkat baru akan mengalir ya. Oke, kayaknya itu aja nih yang bisa aku kasih ke Capricorn ya. Semoga bermanfaat. Subscribe, like kalau ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton Capricorn, sampai jumpa lagi.